Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pilpres tinggal 10 hari lagi. Jadi kalau kita amati di sini yang justru terlihat betul-betul panik dengan segala gerakannya adalah Pak Jokowi. Dan beliaunya juga dulu pernah menyerukan revolusi mental, tapi sekarang nggak tahu menguap kemana. Dari gerakan-gerakan Pak Jokowi ini sudah jauh dari slogan revolusi mental. Nah, sepak terjang Jokowi yang dinilai semakin tidak karuan, bahkan semakin ngawur ya, sama sekali abai terhadap nilai-nilai moral dan etika. Ini tentu telah memunculkan keprihatinan dari banyak kalangan, dari para tokoh agama, dari intelektual, dari kalangan masyarakat sipil, dari kalangan pengusaha, dari kalangan mahasiswa, anak muda, serta banyak lainnya, termasuk kaum-kaum intelektual. Semua bertanya-tanya dan pada akhirnya juga mencemooh soal slogan revolusi mental yang sempat menjadi trademarknya Pak Jokowi. Di kampanye tahun 2014, 10 tahun yang lalu, revolusi mental ada sebuah harapan yang membangkitkan imajinasi tentang Indonesia yang bersih, bebas korupsi, adil dan makmur. Sekarang imajinasi itu sirna, sudah lenyap. Makanya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi sedemikian membekas, luka bisa tertoreh demikian dalam, janji revolusi mental tidak pernah terwujud. Dan parahnya lagi, ya, Pak Jokowi justru nilai-nilai moral dan etika yang benar-benar runtuh ya. Pak Jokowi sendiri yang meruntuhkan nilai-nilai moral dan etika tersebut. Pak Jokowi sendiri yang mematikan harapan dan terwujudnya revolusi mental. Sejak terkuatnya skandal etika berat di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh keluarga besar Presiden Jokowi, yang akibatnya muncul sebutan Mahkamah Keluarga, kini semakin banyak terkuat dan terbongkar perilaku yang tidak etik yang termasuk di dalamnya pemerintahan ya, dengan bahasa kasarnya ikut terlibat di dalam Pilpres tahun 2024. Catatan pentingnya ya, melihat semua kejadian dalam bulan terakhir ini ya, melihat sepak terjang keluarga Jokowi dalam 3 bulan terakhir ini, meledaklah sudah seruan moral, kini meledaklah sudah gerakan moral. Kita nggak bisa tinggal diam lagi. Kini semakin banyak pihak yang sudah ikut menyuarakan keras dengan lantang mereka mengecam Jokowi. Kecaman ini terutama muncul dari masyarakat sipil dan kelas menengah yang sadar dan otomatis dengan rasio yang memang waras. Mereka sudah menentukan pilihannya untuk mendukung Ganjar Mahfud, dan mereka sanggup bergerak sendiri, bergotong royong pakai uang pribadi ya, untuk berjuang memenangkan Ganjar Mahfud ya. Di waktu yang tersisa ini, kalau tadi Pak Jokowi bercerita tentang masalah revolusi mental ya, itu adalah cerita yang sudah 10 tahun yang lalu ya. Jadi kondisi sekarang ini betul-betul memprihatinkan. Hampir rata-rata semua universitas, mulai dari UGM, UII, UI, UNPAD, semua mengecam tindakan Jokowi dan kalau perlu mengarah ke pemajulan. Nah,
Itu tergantung DPR MPR menyikapinya, karena semua akademi sudah menyuarakan dengan lantang. Dan juga JK juga membuat seruan-seruan moral dan etika, ya. Bangsa ini ikut mau dikemanakan kalau presidennya kayak begitu, ya. Jadi JK juga ikut mengadakan perlawanan terhadap Jokowi dan ikut memberi dukungan, ya, support kepada Pak Ganjar, dan ikut kumpul-kumpul sesepuh-sesepuh yang sudah sangat senior, yakni Romo Fran Magis, Susena Budayan, dan mantan jurnalis Gunawan Muhammad, aktivis 66, dan pengusaha Sopian Wanandi, Romo Beni Susatyo, dan juga aktivis hak asasi manusia Moniaga. Nah, mereka itu hadir di acara deklarasi all out untuk Ganjar Mahfud yang diadakan para alumni SMA top di Jakarta. Nah, para alumni SMA yang sangat terkenal itu adalah Pangudi Luhur, SMA Teresia, SMA Tarakanita, SMA Kanisius, dan banyak lagi. Sudah pasti ini adalah gerakan kelas menengah yang sadar dan rasional. Mereka mampu untuk bergerak secara mandiri, ya. Dari itu semua kesimpulan dari acara itu yang sangat bulat itu, mereka satu suara akan bergerak all out memenangkan Ganjar Mahfud. Ini bukan gerakan politik, ini gerakan politik yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya kini adalah gerakan moral para tokoh dan alumni bergerak karena kesadaran moral. Mereka terganggu oleh sepak terjangnya keluarga Jokowi. Akhirnya ini para tokoh dan alumni adalah orang-orang yang ikut memperjuangkan dan memenangkan Pak Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2019. Jadi Pak Jokowi ini sekarang posisinya betul-betul sangat rawan sekali. Seakan-akan Pak Jokowi tidak menyadari dirinya itu berbuat yang tanpa etika itu. Kemana penasihat-penasihatnya presiden ini? Ya, semua yang gerakannya tidak pakai aturan main dengan ngawur, dengan brutalnya itu. Ya, mudah-mudahan dengan seruan mental semua dari beberapa kalangan itu bisa sedikit masuk ke Pak Jokowi jadi dan pemikiran. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan kita semua ikut membantu, ya, memberi perlawanan terhadap Jokowi. Terima kasih. Merdeka.